Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran, jumlah volume kendaraan yang melintas di Tol Cikampek meningkat. Untuk mengetahui situasi terkini di Tol Cikampek, sudah ada jurnalis MJN Valerie Budianto yang akan melaporkan kondisi terkini. Valerie, bagaimana situasi terkini lalu lintas di gerbang Tol Cikatama? Ya Eva, situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikampek utama adalah terjadi antrian kendaraan sejak dini hari tadi. Selain karena adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, mengingat hari ini diprediksikan menjadi puncak arus mudik, namun yang menjadi penyebab adanya antrian kendaraan ini adalah karena banyak pemudik yang e-tolnya habis, dan oleh karena itu membutuhkan waktu untuk mengisi e-tol terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat melintasi gerbang tol Cikatama. Namun yang menjadi menarik, kalau permasalahan e-tol yang habis ini memang menimbulkan antrian, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan. Berdasarkan pantauan kami di lokasi sejak dini hari tadi, sekitar pukul 5 pagi, justru kemacetan yang cukup padat ini terjadi pada kilometer 72. Tempat one way diberlakukan, kurang lebih ada sekitar 2 kilometer kepadatan lalu lintas. Namun memang untuk saat ini sudah pukul 8:30, sehingga kurang lebih sudah berselang waktu 4,5 jam dan sudah banyak petugas yang disiagakan ke kilometer 72, sehingga diprediksikan untuk situasi lalu lintas di kilometer 72 saat ini sudah terkendali. Selain akibat adanya peningkatan volume kendaraan, salah satu yang menyebabkan kemacetan jelang melintasi gerbang tol Cikatama adalah banyaknya pemudik yang singgah di pos jasa marga. Ini karena mereka memutuskan untuk singgah untuk menggunakan toilet terlebih dahulu, dan berdasarkan pantauan kami dini hari tadi, terutama jelang salat subuh, ada sekitar puluhan kendaraan yang singgah di jasa marga. Mereka singgah untuk salat subuh terlebih dahulu, kemudian menggunakan toilet, baru melintasi gerbang tol Cikatama. Kami sempat menanyakan beberapa pemudik di sini mengapa memilih untuk singgah di pos jasa marga ini. Mereka menyatakan karena untuk rest area terdekat di gerbang tol Cikatama, pertama ada di rest area kilometer 57, jaraknya sekitar belasan kilo. Kemudian untuk rest area selanjutnya apabila melintasi gerbang tol Cikatama, yang terdekat adalah rest area Bayangan yang berlokasi di kilometer 81, sehingga jaraknya puluhan kilo, cukup jauh, dan oleh karena itu mereka memilih untuk singgah terlebih dahulu di pos jasa marga, dan hal ini juga menimbulkan kemacetan. Namun itu hanya terjadi di pagi hari tadi. Kalau untuk saat ini, mengingat mereka semua sudah sahur dan juga salat subuh, maka untuk situasi saat ini sudah tidak ada lagi pemudik yang singgah di pos jasa marga. Apabila kita berbicara mengenai volume kendaraan, terjadi peningkatan volume kendaraan yang sangat signifikan apabila kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Data terbaru yang kami himpun dari Jasa Marga, per pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ada sebanyak 12.000 kendaraan yang melintasi, 16.000 maksud kami kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikampek utama. Padahal 1 jam yang lalu, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya ada 7.000 kendaraan yang melintasi. Dan jika kita bandingkan pada pukul 6, jadi kalau berdasarkan data dari Jasa Marga, seluruh data per harian ini diriset per pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi hingga pukul 7 pagi ada lonjakan 7.000 kendaraan, sedangkan jarak dari pukul 7 pagi hingga 8.30 ini terjadi lonjakan sekitar 9.000 kendaraan. Angka ini sangat signifikan dan diprediksikan juga akan terus melonjak. Dari keterangan pihak Jasa Marga, karena berdasarkan pantauan CCTV di Jasa Marga saat ini juga semakin banyak kendaraan yang memadati dari arah Jakarta menuju ke tol Cikatama ini. Kemudian juga apabila kita ketahui, rekayasa lalu lintas ini yang masih berlangsung hingga saat ini sudah berlangsung sejak kemarin sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat untuk kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Awalnya memang tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan juga one way, karena alasannya untuk kontraflow di kilometer 47 Karawang Barat kemarin siang ini untuk visi rasio masih 0,4%, sehingga belum memenuhi syarat untuk dilakukan rekayasa lalu lintas. Tapi kemarin malam sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat terjadi kecelakaan di tol layang MBZ. Kecelakaan ini memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun berimbas pada ditutupnya tol layang MBZ. Dan sebagai akibat dari penutupan tol layang MBZ pada pukul 22 waktu Indonesia Barat kemarin malam, pihak kepolisian memutuskan untuk langsung memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow mulai dari kilometer